Selamat datang kembali. Hari ini kita bakal bahas tuntas nih, cara memulai bisnis online untuk pemula tanpa modal. Yap, Ini tuh ditujukan langsung buat Anda yang mungkin pengen banget jualan online, tapi mikir soal modal. Jadi, misi kita sekarang, bongkar langkah-langkahnya biar Anda bisa langsung coba. tepat sekali. Bisnis online kan emang banyak untungnya ya. Jangkauannya luas, biaya operasionalnya juga bisa ditekan banget. Fokusnya ke strategi inti. Strategi inti ya. Gimana caranya mulai, mungkin dari nol atau modal cekak lah. Bisa dari rumah lagi. Intinya ngubah keterbatasan jadi peluang gitu. Oke. Mari kita langsung aja deh ke langkah pertama yang ditekankan banget, riset. Klise sih kedengerannya, tapi ini penting banget ya katanya. Betul, fondasi krusial. Gimana tuh caranya nemuin produk yang beneran dibutuhin pasar? Atau yang lagi ngetren gitu? Nah, riset ini bukan cuma soal lihat apa yang lagi laku ya, tapi lebih ke identifikasi celah, aktif ngamatin tren di media sosial. Oh, medsos ya? Iya, atau dengerin diskusi di forum-forum online, bisa juga loh bikin survei kecil-kecilan. Survei kecil-kecilan, oke. Tujuannya biar paham apa sih masalah atau keinginan konsumen yang belum sepenuhnya terpenuhi sama pemain lama. Ah, gitu. Jadi nyari celah yang belum keisi ya? Oke, paham. Berarti setelah risetnya mantep nih, baru kita lebih pede milih produk. Bener. Bagusnya kombinasiin antara minat Anda sendiri, biar semangat jalaninnya, sama data permintaan pasar tadi, gitu kan? Iya dong. Terus pertimbangin juga, margin untungnya gimana? Barangnya gampang didapat nggak? Pengirimannya gimana? Itu teknis tapi penting. Oke. Nah, terus pemilihan produk ini kan pasti nyambungnya ke target pasar ya. Ini nyambung banget. Kita harus tahu persis siapa calon pembeli kita. Usianya, lokasinya, minatnya, daya belinya. Detail gitu ya? Kenapa sih harus sedetail itu? Biar strategi pemasarannya nanti efektif. Jadi nggak kayak nembak ke segala arah gitu. Buang-buang tenaga sama biaya kan. Makin spesifik targetnya, makin bagus. Nah, ini nih bagian yang kayaknya ditunggu-tunggu banyak orang. Reselling atau dropshipping, bedanya apa tuh? Oke, kalau reselling, Anda beli barang dulu dalam jumlah tertentu, baru dijual lagi. Masih perlu modal, walau mungkin nggak sebesar bikin produk sendiri. Oke, itu reselling. Kalau dropshipping, Nah, kalau dropshipping ini yang benar-benar bisa minim modal buat stok. Anda itu posisinya kayak etalase aja, fokusnya di marketing sama jualan. jadi kita cuma majang produknya aja. Iya, nanti kalau ada pesanan masuk, Anda tinggal terusin ke supplier. Nah, supplier inilah yang bakal ngirim barangnya langsung ke pembeli, tapi atas nama toko Anda. Wah, menarik banget. Jadi risiko modal buat stok barang jadi ya hampir nol ya? Hampir nol. Ini cara cerdas buat pemula, biar fokus ngasah skill jualan sama marketing dulu. Kedengerannya memang oke banget sih, tapi prakteknya gimana? Milih platformnya, terus nyari supplier yang bisa dipercaya itu kan kadang susah ya? Betul, itu tantangan umumnya. Buat platform ya manfaatin aja yang udah ada dan gratisan dulu. Kayak media sosial atau buka toko di marketplace macam Tokopedia, Shopee gitu. Oke, marketplace ya. Nah, soal supplier ini krusial banget. Jangan cuma lihat harga murahnya aja. Terus lihat apanya dong? Cek reputasinya, baca review dari reseller lain, lihat responnya cepet nggak, pahami juga kebijakan retur barangnya gimana. Penting banget ini, biar reputasi toko Anda nggak hancur gara-gara supplier. Bener juga ya. Harus hati-hati milih partner berarti. Oke deh, platform udah, supplier udah dapet yang oke. Tapi kan pembeli pertama kali lihat toko kita nih. Tampilan sama deskripsi produk penting banget kan? Persis, jangan dianggap remeh. Presentasi itu kunci bangun kepercayaan loh, sama brand awareness, sekecil apapun bisnis Anda di awal. Jadi tokonya harus kelihatan profesional gitu ya? Iya, usahain gitu. Minimal rapi dan gampang dijelajahi lah. Terus, deskripsi produknya itu harus menjual. Jelasin fiturnya apa, manfaat buat pembeli apa, keunggulannya apa dibanding yang lain. Kata-kata itu punya kekuatan besar di sini. Siap. Lanjut ke harga sama promosi. Udah punya produk, toko udah cakep. Nentuin harga yang pas gimana? Sama promosinya, biar nggak boncos di awal. Nah, harga itu baiknya kompetitif. Artinya, ya riset lagi, lihat harga pesaing buat produk sejenis. Tapi sesuaikan juga sama kualitas produk Anda dan nilai tambah yang Anda kasih. Oke, riset harga pesaing. Terus promosinya? Mulai dari yang gratisan dulu aja.
Optimalkan medsos Anda, pakai teknik dasar SEO biar gampang ditemuin di Google. Nanti kalau udah ada hasil dikit, baru deh pikirin promosi berbayar. Iklan di IG atau Google gitu. Masuk akal. Jadi bertahap ya. Terakhir nih, tapi penting banget kayaknya. Evaluasi. Udah jalan, udah ada penjualan, terus ngapain? Nah, iya. Jangan berhenti di situ. Pentingnya mantau kinerja secara rutin. Evaluasi. Dievaluasi apanya tuh? Ya, dilihat datanya, penjualan gimana, produk mana yang laku keras, promosi mana yang ngaruh. Ini bukan cuma buat benerin masalah, tapi juga buat lihat peluang tumbuh. Oh, jadi buat pengembangan ke depan ya? Betul, seberapa konsisten kamu melangkah, itu jauh lebih penting daripada modal awal yang gede. Konsisten belajar, konsisten adaptasi. Itu kuncinya. Wah, dalam juga ya pesannya. Jadi kalau kita rangkum nih dari pembahasan kita tadi, intinya mulai bisnis online tanpa modal gede itu sangat mungkin ya? Sangat mungkin. Kuncinya di riset pasar yang benar, milih model bisnis yang pas kayak dropshipping, pakai platform yang tepat, tampilan produknya oke, terus promosi sama evaluasi jalan terus. Sip. Iya, jadi ini negasin lagi kalau strategi, eksekusi sama ketekunan itu fondasinya. Bukan cuma soal duit, ini pengingat penting buat Anda yang mungkin udah punya ide tapi masih maju mundur mau mulai. Bener banget. Pengetahuan aja nggak cukup ya kalau nggak dijalanin. Nah, itu dia. Oke, sebagai pemikiran penutup nih buat Anda di rumah yang terinspirasi dari pesan konsistensi tadi ya, dari semua langkah yang udah kita bahas, coba deh pikirin, satu langkah konkret paling simpel apa yang bisa Anda ambil minggu ini buat mulai ngetes ide bisnis online Anda itu di dunia nyata.